Selamat malam teman-teman. Kita lagi di tengah kebun cabai. Ya, sedikit meronda-ronda. Nah, cabai harganya lagi bagus. Alhamdulillah tempat kita sebetulnya aman, tapi ya malam-malam ya masih keliling-keliling. Ini untuk persiapan panen besok. Tuh buahnya. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung, ada 11 pemirsa. Besok kita panen 150-160 besok tenaga kerjanya, biar cepat selesai. Takut di sini musim hujan, kadang tadi pagi hujan, kadang baru jam 1 seperti kemarin hujan. Jadi kalau orangnya pas-pas nanti panenan nggak selesai. Selamat malam Bang Tanjung Budi, Bang Rio, Bang Semar, Adi Prasti. Sekarang harga besok kita buka 80 Bang. Untuk sekarang cabai lagi pada ini semakin kosong. Pak Polisi, Pak Jeki, halo Pak Komandan, sama Bang Jeki ini salut juga dengan Bang Jeki ini. Bang Dedi, selamat malam Bang Dedi. Teman-teman yang bergabung, selamat malam. Yang di sini nggak begitu banyak merah, nggak nampak sebetulnya, dia terletak di dalam. Alhamdulillah Pak Jeki, magas juga. Bang Thomas, Bang Asep, cak mana Bang Thomas? Bibit tangguhnya udah ini, banyak yang terjual. Oke teman-teman, jadi ini bibit tangguh yang kita tanam. Ini posisinya sudah ini ya, sudah merunduk dia. Karena buah di bagian atas sudah berat. Selamat malam kembali Bang RU, Bang Gi, Mas Triono, Mas Yuha. Nih kita coba gitu tempatnya. Besok petikan ke ini Bang Tanjung Budi, petikan keempat, tapi sebetulnya kelima. Tapi kena ada yang kita loskan, jatuhnya dia keempat. Ya ini teman-teman buahnya teman-teman ya. Dia merunduk jadi nggak ini, buah di dalam nggak tampak. Bang Wijaya, sukses selalu bos, amin. Bang Muhammad, Pak Ipan, buat ngatasin hama ulat tanaman. Ulat-ulat. Kalau kita Mas gunakan Oblivion Mix Sagribet untuk yang cocok di lokasi kita ya itu. Kalau yang lainnya dia nggak ini, nggak ampuh gitu. Jadi Oblivion kita mix dengan Sagribet. Kita gunakan drum yang 200 liter itu, jadi satu drum tuh dikasih 2 botol yang besar 250, jatuhnya 500. Sagribetnya yang kemasan besar yang 200 gram. Ini udah lama nggak masuk, itu rontok buahnya. Ini udah lama nggak masuk racun ulat untuk pembasmi ulat. Besok habis panen Selasa, kita petiknya Selasa. Habis Selasa baru kita spray. Karena ada waktu 4 hari 4 malam habis spray untuk bisa kita lakukan panen. Tuh buahnya.
Kalau ulat tanah dikocok sama regen. Alhamdulillah bang, mantap. Tuh buahnya pada banyak yang merah. Yang di bagian samping belakang kita ada 3 blok. Blok depan ini blok depan, blok tengah dan blok belakang. Blok tengah sama belakang masaknya seperti ini. Tuh buahnya merahnya seperti itu. Selamat malam yang sudah bergabung, Mas Sutarto, Pak Prabu Sadewo, Mas Idan, Pak Suprianto, Bang Rahmat. Ya, ini penampakan cabai kita. Merah merona, Bang Rasito, alhamdulillah. Pas panen harga bagus. Untuk racun rumput, kita dari dahulu hingga sekarang sudah cukup lama menggunakan Compi dari Bas, Confi dari Bas mix sama kontak. Mix sama kontak. Tanaman melon, tanaman semangka, tanaman cabai nggak ada pengaruh, tanaman gandul. Jadi kita nggak ngupah merumput manual, jadi kita lakukan yaitu dispray sama Confi mix sama kontak. Bisa juga sama sistemik, bisa juga. Pak Didi Marsidi, siap desenggol. Besok siapkan tenaga Pak Didi. Kita panen besok 160 bisa 170 orang. Biar kita nggak kelabakan, cepat selesai lebih baik daripada kita seperti kemarin tarik lembur. Untuk harga besok di 80 Mas Tri. Ini buah di bagian atas sudah pada besar-besar. Habis hujan gerimis. Dia kalau sekilas nggak tampak buah, karena tertutup tuh buah. Jadi buat teman-teman kalau yang mau tanam, ingin melihat bagaimana perkembangan varietas tangguh, ya seperti ini. Buahnya tergantung dataran. Kalau datarannya tinggi buahnya lebih besar. Tergantung juga dasaran pupuknya. Ini yang ada dasarnya pakai pupuk kandang. Ini dia lebih cenderung lebih rimbun. Tuh buahnya dari ranting bawah yang paling kecil sampai ke bagian atas. Ini yang bagian dalam nggak tampak dia. Malam semuanya buat teman-teman yang bergabung malam. Untuk nyiram kalau panas 2 hari 1 kali kalau sudah rimbun seperti ini. Tapi kalau masih kecil kemarin panas ya setiap hari kita siram. Upah petik 60 Mas, di sini 60. Pulangnya dikasih bingkisan cabai 1/4 kilo per 1 orang. Dari dahulu kita kalau panen cabai itu selalu dikemas 1/4 kilo. Nanti kalau udah di ujung panen itu biasanya udah naik dia lebih dari 1/4 kilo. Sesuai dengan penghasilan kita. Jadi kalau upah di sini ya 60 di jam normal. Nanti kalau ada lembur itu kadang 20.000. Ini buahnya. Ya teman-teman. Alhamdulillah Mbak Titi udah banyak yang masak. Memang udah petikan keempat. Besok diprediksi mudah-mudahan tidak kurang dari 3 ton.
Karena batangnya juga banyak, 25.000 batang. Jadi kalau satu batang 1,5 on aja udah bisa dapat 3 ton lebih. Tuh. Nanti yang coklat-coklat besok ini udah pada merah. Bang Rio, kami ke langsung situ pagi. Oke, ditunggu, hati-hati di jalan. Mas Slamet, ini 1,5 hektar mas, 25.000 batang. Ini bentuk di bagian atas, kemarin ada hujan badai, jadi dia jatuhnya mekar kayak gini dia. Tuh, agak silau kena senter. Itu kalau diangkat semuanya berat sama buah. Bang Roni Azara, boleh ikut mutir? Boleh bang. Selamat malam Pak Bos, Bintang Pekanbaru, Pak Muhammad, Nando. Ngopi, aman bang. Aku standby bang. Nanti jam 2 malam, jam 1 malam bangun. Nih teman-teman, gua udah mulai mau puncak. Nanti panenan ke-5 lebih banyak lagi nanti yang merah dari yang sekarang. Tuh, nggak nampak ya. Luar biasa, alhamdulillah bang. Aku sambil megang senter nih. Anggotaku lagi ngobrol di tempat tetangga di sebelah. Tak angkat. Ini kalau diangkat dia berat ini, karena buahnya belum terkurangi. Kita baru metik di bagian dalam kemarin. Tuh buahnya cantik. Untuk di pasaran ya sangat mantap, berebut. Busuk bakteri. Kalau di tanaman cabai jarang ya terjadi busuk bakteri ya. Paling busuk basah sama busuk kering. Atau kena lalat buah, busuk juga. Yang bakteri biasanya di tanaman melon. Tapi kalau layu bakteri ya. Kalau untuk layu bakteri ya zat tembagas. Kalau enggak itu kemarin kita gunakan Anpil mix sama bahan aktif klorothalonil yang murah aja. Sagrinil, kudanil, kalau sejenis pentra kan harganya mahal. Tuh buahnya kecil panjang. Spray apa Pak untuk Bang Slamet? Untuk ini ya, untuk yang pertama kita kendalikan tripnya terlebih dahulu, biar bunganya nggak rontok. Yang kedua, bisa Anda gunakan fungisida lunas semar, itu cukup bagus untuk pencegahan penyakit dan untuk perangsang pembuahan. Dari lunas semar dari Syngenta. Udah itu kalau yang kita gunakan ada Neokestar lawn merah dari Pak Tani, tak mix sama, kok aku jadi lupa ya, sama Astonis, bisa di rolling sama Petomik dari kapal terbang. Dan itu gunakan kalsiumnya 1 minggu 1 kali ini masuk. Walaupun udah panen, ini yang putih-putih itu kalsium. Kemarin kita masukkan kalsiumnya satu drum itu 1 kilo. Ini teman-teman, jadi dia nggak tampak. Ini sebetulnya penuh dengan buah, tapi dia karena keberatan cabangnya lembut, jadi dia berbentuk seperti payung di kembang. Layu Fusarium, untuk layu Fusarium yang pertama cek dulu pH-nya mas. Kalau pH-nya drop ya tambahkan kapur. Tuh buahnya banyak betul yang masak.
Kalau yang udah terserang layu fusarium itu menggunakan zat tembaga, kopsait dari kapal terbang. Ini kemarin kita kocor secara keseluruhan merata 1 kali. Selanjutnya kita cari titik-titik yang ada tampak layu, itu kita kocor. Di sebelah kiri kanannya juga kita kocor. Tuh buah sampai ke ini, sampai ke mulsa bagian bawah. Tuh buah semua tuh, naik sampai ke atas. Tuh di dalam. Jadi perkiraan kita besok ini panennya nggak kurang dari, mudah-mudahan nggak kurang dari 3 ton, bisa jadi lebih. Kalau pupuk kandangnya diganti pupuk organik, gimana hasilnya Pepan? Pupuk organik yang ini, yang pekan, yang dari dulu kan ada pupuk organik. Saya pernah juga pakai pupuk organik yang karungan, bagus juga, tapi kadang dia agak lambat larut di dalam tanah. Jadi bagusnya di ini dulu pupuknya sebelum ditabur, diinikan dulu, disiram dulu dalam karungnya sampai 3 hari, pagi siram, sore siram, biar dia kembang, baru ditabur. Nanti dia cepat larut di dalam di dalam mulsa ketika sudah kita tutup. Kalau dari karung langsung kita tabur, nanti dia lambat gitu mas. Disiram dulu, kan banyak dulu pupuk-pupuk itu, harganya memang agak murah dulu harganya. Tuh buah, kadang sinyalnya agak macet ya teman-teman ya. Cabai tangguh memang tangguh pula. Bang Bayu, ada berapa ribu? Ini 25.000 batang, 1,5 hektar bang. Ya, sedap dipandang, alhamdulillah. Kalau malam memang nengok cabai enak, dia sedap dipandang. Tuh buah. Nanti kita puncaknya sebelum puasa nih. Jadi mudah-mudahan nanti sebelum masuk puasa panen rayanya sudah selesai. Nanti masuk puasa udah turun panennya, nggak banyak lagi. Ini sebelum puasa ada 5 kali kesempatan petik. Kalau besok udah dapat 3 ton hari Selasa ya bertahan dia. Bisa naik. Tapi nggak kurang dari 3 ton biasanya. 3 ton. Nanti Sabtunya bisa jadi ke 4 ton. Nih. Untuk buahnya. Bang Ipan, kayaknya besarnya buah paruk dari tangguh. Betul. Besaran buah paruk daripada tangguh. Tangguh tipenya memang tipe ramping. Kalau paruk dia, kalau 1 kilonya masih di sekitar di angka 15. Kalau ini kemarin 1 kilonya di angka 200-an. Kalau yang agak kurus itu di 220 kemarin ditimbang. Umumnya di 220 lah enak ngomongnya. Lalat buah kalau kita gunakan, aku tuh bahan aktif obat-obat kurang begitu menghafal ya. Pakai Biokron, kalau aku pakai Biokron aja cukup. Tempat kita memang lalat buah nggak begitu banyak, nggak menjadi kendala. Kalau di melon kita menggunakan Astertrin bahan aktifnya apa? Sipermitrin ya. Itu cukup bagus untuk mengendalikan lalat buah. Tangguh sama Bos Tapi. Semuanya bagus. Tapi Bos Tapi kalau mau ngejar tonase
Bos, tapi memang dia lebih besar. Kalau tangguh buahnya ramping. Seperti ini tangguh. Kalau ketahanan virus 11-12 saja. Nggak terlalu berbeda. Kalau bos tapi buahnya mirip sama lado sama laju. Kalau bos tapi, kalau tangguh ya kayak gini mas. Kecil ya, kecil panjang. Tapi kemenangannya ruasnya rapat. Seperti ini kan, ini ranting-ranting yang kecil. Ini ranting paling bawah. Tuh ranting paling bawah, masih nyumbangkan buah. Ini kadang kan ranting di bawah ranting. Jadi tunas di bawah tunas. Di ketiaknya tuh tumbuh tunas, dia masih berbuah juga. Kalau tonase yang ini bisa tembus ini di 1,5, 1,3 hingga 1,5. Kalau untuk dengan varietas bibit yang lain, kalau yang kita tanam berbagai macam bibit ya sama aja. Peluang tonasenya sama aja, nggak juga terlalu nggak juga terlalu beda. Halo Pak Bos Andi Sadio, ini yang punya pupuk dasar kita kemarin. Oh ya teman-teman, jadi ini pupuk dasar kemarin kita gunakan biofosfat dari Japamas sama ZA. Nanti kemarin kita mix sama ZA. Jadi 50 meter ini kemarin pupuk dasarnya, biofosfatnya 10 kilo, ZA-nya tak kasih 5 hingga 6 kilo. Pupuk kandangnya yang tempat kita video sekarang ini kita kasih 4 sak. Ini yang pakai pupuk kandang teman-teman ya. Yang bagian tengah sama belakang nggak pakai pupuk kandang, jadi dia nggak rimbun seperti ini. Selamat malam Bang Eko, Bang Supriyanto, Bang Banyu. Untuk lado F1 masih. Kalau untuk tonase lado masih lado itu sebetulnya cenderung ruasnya agak jarang. Kalau tonase, kalau seperti yang tempat kita duduk video ini ya sama aja, nggak jauh beda. Kalau tangguh walaupun batangnya pendek itu dia kemenangannya di ruas rapat. Seperti dulu kita kan tanam ada 4 bedengan. 4 bedengan kayak gini, panjang 58 meter. Ketika panen raya itu 4 bedengan itu dapat 3 karung besar. 1 karung itu di kepala 70-an lebih. Ini nanti kalau panen raya, metiknya ini 1 lorong ini orang 2 ini nggak tembus. Panjang bedengan 50 meter. Ini nanti kalau petikan kayaknya ke 6 ya. Ke 6 nanti nggak tembus ibu metiknya. 1 lorong 50 meter berdua itu biasanya nggak tembus. Karena buah ini rapat padat. Itu buah. Dipotong pucuk enggak bang? Oh enggak mas, enggak topping enggak. Ini semua tunas kita naikkan. Jadi tunasnya ini semuanya naik. Nih. Tuh. Ini tunas-tunas yang kecil-kecil di bagian bawah menyentuh mulsa. Jadi kalau ya tergantung petani ya. Kalau saya sendiri udah 20 tahun tanam cabai yang namanya buang tunas 1 kali, yang namanya dirempel. Kalau topping ya belum, baru kemarin cabai rawit yang kita lakukan topping. Mbah Ju, selamat malam Mbah Ju. Mbah Ju nih petani bawang nih, petani bawang merah, petani cabai, petani melon, petani terong, pokoknya serba lengkap kalau Mbah Ju. Mbak Ripanisa masuk kalau ditanam di mana ya? Kok silau? Tak dulu apa nih? Mas, kalau mati sewaktu berbuah gimana cara mengatasinya? Mohon solusi. Mati gadis.
Kalau lagi berbuah, bahasa kami itu mati gadis. Mati gadis sama aja sebetulnya itu dinamakan layu fusarium ya bisa. Yaitu tadi kembali lagi ke pH tanahnya dulu, dicek dulu pH tanahnya. Kalau pH tanahnya rendah, maka bantu dinaikkan. Bisa ditabur kapur di lubang-lubang pangkal batang, bisa di lubang samping, bisa di gawang bedengan ini, bisa di jalan kontrol ini bisa ditabur kapur. Karena sifat kapur itu bisa menarik zat asam tanah. Jadi kita tabur kapur di sini. Nanti ketika dapat bagusnya tanah dalam kondisi lembab, jadi posisi yang di atas nanti asam, maka dia nanti bisa lari ke bawah. Karena kita sudah praktekkan, kita uji coba, kalau cuma ditabur di bagian atas, misal tuh ketika mau tutup nusa menabur kapur, kita cuma tabur di bagian atas, di bawah nggak ditabur. Nanti kalau dicek pH-nya, kalau yang di bawah nggak ditabur, yang di bawah sini itu lebih bagus daripada yang di atas. Kalau di atas itu misalnya 6, di bawah bisa 7. Kalau nggak percaya, nanti Anda teman-teman boleh buktikan sendiri. Tabur di atas bedengan, yang di bawah nggak ditabur. Nanti ketika sudah dapat curah hujan, coba dicek pH-nya. Pasti lebih bagus pH yang di bawah. Karena sifat kapur menarik zat asam tanah. Makanya kalau kita nabur kapur itu semuanya ditabur. Di atas ditabur, di bawah kita tabur. Geser lagi dikit. Itu paparan atas. Jadi kalau layu fusarium itu untuk mati gadis tadi ya sama aja. Kita menggunakan, ini enggak ada yang merah ya, zat tembaga. Atau pakai untuk layu bakteri juga bisa gunakan Anpil dari Syngenta. Bahan aktifnya dicek aja di Mbah Google, bahan aktifnya yang sama dengan Anpil itu banyak, yang harganya lebih murah juga ada, tapi yang lebih bagus agak kental itu ya Anpil, demix sama chlorothalonil. Untuk layu fusarium, layu bakteri, mati gadis atau mati bujang pun itu bisa untuk mencegah, bukan untuk mengobati yang sudah mati. Itu buahnya. Tak geser dulu dikit. Untuk nutrisi pakai apa saja, Bang? Yang kita pakai di sini, kalau teman-teman yang mengikuti FB kita dari mulai persiapan, mungkin udah banyak yang tahu. Kita gunakan NPK Grower, Mas. Kebetulan yang kali ini kita gunakan NPK Grower. Sebelumnya kita gunakan NPK dari Yaramila. Kalau Yaramila Winner, ya Winner. Kalau dari Mutiara Grower, kemarin kita gunakan Grower sama Kratia Plus Boroni. Jadi itu yang kita gunakan ketika mulai masuk masa pembuahan. Jadi ini NPK Grower mix sama Kratia Plus Boroni. Ya ini. Selamat malam buat teman-teman yang masih bergabung. Mas Sandy dari Pagar Alam. Bingung kata Mbah Ju, mau komen apa? Doakan aja lah Mbah Ju, semoga kita semuanya pada sehat-sehat, ya pada damai-damai. Beda paslon nggak jadi masalah. Yang menang jadi presiden kita semua. Ya mana Mbah Ju? Mana Bos Haji? Udah nampak belum Mbah Ju? Aku selalu diperangi sama Bos Haji. Tuh teman-teman, buah di bagian atas.
Nih, kayak nggak ada buahnya, penuh apa ya, daunnya merunduk. Angkat aja tuh, yang ini yang di bawah. Ini kalau kita angkat kadang-kadang dia ini jatuh-jatuhan. Ini cabang sangat kecil, ini sangat kecil cabangnya. Ini kalau dihitung ini lebih dari 25 buah. Udah 25. Udah bisa seperempat. Tak geser dulu, tak geser dulu. Petikan kemarin kita yang keempat dapat piro ya? 800 kilo bang. Tapi untuk besok dia naiknya sangat tinggi. Insya Allah nggak kurang dari 3 ton. Besok tak share langsung kan ibu-ibu ketika baru masuk. Kita udah ngundang ibu-ibu 160. Alhamdulillah. Bang Asep, spray kalsiumnya apa demix sama pungi insek? Betul bang. Kalau mungkin sebagian teman apa ya, kalau kalsium katanya nggak boleh demix sama ini, nggak boleh demix sama insek sama pungi. Kalau saya sendiri kalau mau dipisah-pisah nggak ada waktu, nggak kebagian waktu. Seperti di video YouTube kita, kalsium sama pungi sama insek itu kita gabung jadi satu, sama pupuk daun juga kita gabung jadi satu. Jadi nggak ada, kalau saya perhatikan di tanaman nggak ada kendala, tanaman masih tetap sehat, buah masih lebat, pertumbuhan pun masih bagus. Jadi teman-teman, ini apa namanya, kalau di tanaman cabai ini mesti harus diberantas betul ini. Bahasa kami kenangau. Nah, ini nah. Tak ini dulu. Ini udah mati apa belum ya? Udah mati. Ini penyebab busuk kering. Nih. Nampak ya. Ini kalau ketemu binatang ini memang harus kita berantas dia. Kalau ini mudah untuk memberantasnya, nggak terlalu susah. Kemarin masuk Mopento ya, sama Mopento juga masih mati dia. Ini lembing ya, lembing kalau kami kenangau. Nah inilah kencingnya. Ini ketika dia di batang cabai dia nanti kencingnya ini membuat cabai kita itu mutung atau terbakar. Ini kan kalau misalnya hinggap di badan kita pencet dia kencing, kulit kita melepuh, bisa hitam. Nah ini akibat kencingnya bisa jadi cabai itu kering, setitik-titik kering, akhirnya dia menyebar jadi busuk kering. Bekas kencingnya itu busuk kering, timbul di situ jamur, disitulah dia akan menular. Nanti kalau teman-teman yang ngebun cabai ketika ketemu yang busuk kering, kalau nggak percaya coba diperiksa di cabai titik-titik ketika baru busuk kering, pasti ada hama ini. Itu kadang lebih dari satu. Ini kalau saya perhatikan betul ini. Harus diberantas dia. Nggak boleh dibiarkan. Tapi untuk membasminya gampang, pakai insek apa ya, untuk obatan padi, pakai cik aja bisa mati. Ini daerah Bengkulu, Kabupaten Sluma. Tuh teman-teman,
Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak ini ya nggak kebuka karena saya sambil megang senter, jadi nggak bisa ini apa namanya, kadang untuk geser kameranya. Pak Ismayadi, Pak Ustadz, kemarin pupuk kita tuh apa namanya Pak Ustadz? Aku tuh pupuk baru jadi agak ini belum hafal. Itu kemarin udah kita masukkan 2 kali aplikasi. Tuh untuk petikan besok. Ini yang nggak pakai pupuk kandang, teman-teman. Jadi ini yang nggak pakai pupuk kandang. Udah tampak kali ini perbedaannya. Tapi walaupun gini buahnya masih lumayan, tapi sangat rugi kalau nggak masukkan pupuk kandang. Dan nampak beda dengan yang tadi. Dia kurang begitu rimbun. Kemarin kita buru-buru jadi nggak semuanya nggak masuk pupuk kandang. Tapi untuk buah masih. Yang nggak pakai pupuk kandang kita prediksi buah di 0,8 sampai 1 kilo. Jadi nggak di bawah 0,8 hingga 1 kilo. Ini nggak pakai pupuk kandang. Tuh buah bagian atas. Untuk bibit, Mas Sandy, ini varietas tangguh dari Panah Merah. Tangguh dari Panah Merah. CMK keriting, CMK cabai merah keriting. Produk baru. Ini nggak pakai pupuk kandang yang ini. Tapi bagian atas masih cukup. Masih di 1,5 meter masih 1,30 meter untuk lebar bagian atas. Ini masih buah bagian bawah. Karena kemarin ini sulaman kita 50%, jadi tingkat kematangan buahnya nggak seragam. Karena kemarin terserang, ketika tanam terserang hama. Jadi banyak betul setiap malam itu 1.000 sampai 2.000. Kita kemarin sampai kehabisan bibit, sampai pergi ke tempat kawan minta bibit di kabupaten lain. Di tanamannya nggak seragam. Nih udah lama nggak disemprot rumputnya. Kalau ada rezeki, ada keuntungannya, ya buat tabungan untuk anak sekolah. Nggak usah mikir ganti mobil. Jadilah mobil yang lama masih cukup lah mas. Ya penting bisa ke kebun. Kalau hujan nggak kehujanan, ya jadilah. Kan apa namanya, rezeki itu kan kadang ya seperti ini lagi naik namanya. Siapa tahu di periode-periode yang akan datang rezekinya lagi surut. Jadi kalau lagi ada rezeki kita usahakan kita manfaatkan sehemat-hemat mungkin. Tuh buahnya. Tapi kalau beli tanah mau aku bang. Kalau beli mobil nggak mau. Kalau beli tanah ya mau. Kalau ada tanah yang bagus, letaknya strategis untuk kebun ya mau. Kalau beli mobil jangan.
Kita masuk lagi ke lorong sini. Tuh. Ini kalau yang pakai pupuk kandang. Dia jadi pupuk kandang kombinasi sama pupuk kimia. Di hasilnya bisa bagus. Seperti kemarin kita tanam lado sama laju. Itu 2 hektar kemarin, yang terakhir tembus di 57 ton. Tuh, di dalam nggak nampak buahnya untuk panenan besok. Untuk yang batang ini udah lebih dari 2 on, tapi dia saling menutupi nanti. Ada yang 1 on ketutup dengan yang banyak. Kali ini positif lebih dari 2 on. Tapi kan yang tanaman sulaman mungkin petikannya baru mulai. Ada yang 1/2 on, ada yang 1 on. Tuh. Sambil ngobrol kita. Alhamdulillah masih ditemani teman-teman. Sambil meronda, sambil siaran langsung. Ditemani kawan-kawan. Tak geser dulu. Pupuk dasarannya. Pupuk dasaran yang ini pakai pupuk kandang. 1 bedengan kasih 4 karung penuh. 4 karung, 1 karung sekitar 30 kilo. Panjang bedengan 50 meter. Jadi pupuk kandangnya di 3/4 di 120 kilo. Pupuk biofosfatnya 10 kilo. Pupuk ZA-nya 6 kilo. Itu pupuk dasarnya, Mas. Kalau yang tadi nggak pakai pupuk kandang, pupuk kimianya ya sama, 10 kilo sama 6 kilo. Ya itu buahnya. Aku nggak nampak Pak Bambang Tunas Muda ini. Mana dia? Pak Bambang Tunas Muda, jalur 2, keluarlah dari persembunyian. Tak geser dulu. Bagian atas sudah stagnan. Dari minggu kemarin udah nggak mampu lagi dia untuk berpupus dan mengeluarkan bunga. Karena cabenya masuk masa stres. Karena pembesaran buah dan pematangan buah. Belum lagi kalau udah panen ini diacak-acak sama ibu-ibu. Ya diacak-acak. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Kadang cabenya banyak patah. Tapi nggak apa-apa. Yang patah-patah. Tapi diusahakan diminimalisir. Nggak terlalu banyak yang patah. Tuh teman. Kemarin ada teman-teman yang mau berkunjung dari Bengkulu Selatan, dari Talo, dari Kepayang. Jadi kalau mau berkunjung jangan lama-lama lagi. Nanti kalau sudah 3 kali petik, 4 kali petik lagi nggak enak lagi melihatnya. Buahnya udah banyak turun. Ini diperkirakan menjelang puasa nanti 15 ton buahnya udah turun. Tuh. Ini posisinya sama, nggak terlalu dipilih-pilih. Sama aja di sebelahnya juga. Di kadang kita kalau kirim foto di FB, dibilangin kawan ya dipilih-pilih.
Ya, tapi kita kan sebagai petani, untuk memotivasi petani muda kan nggak mungkin lah kita foto yang apa ya, yang jelek betul. Ya harus yang bagus lah yang kita foto, yang kita kirim. Makanya kalau siaran langsung biar agak natural seperti itu. Herbisida ya itu tadi, gunakan konpi sama kontak. Jadi untuk rumput lulangan dia bisa mati. Nah ini dari samping mulsa terus sampai ke atas, itu susunan buah semua, nggak tampak aja. Nih untuk buah besok panen. Oke teman-teman yang masih bergabung, yang sudah bergabung, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah mendoakan, terima kasih. Ya ini semua atas doa teman-teman FB, dari mulai kebersihan, penanaman, penyemaian, sampai sekarang perawatan, sampai sekarang sampai panen. Alhamdulillah atas doanya tanamannya tumbuh dengan baik, berbuah lebat, harga pun ikut mendukung. Pokoknya terima kasih. Kita akhiri dulu. Besok kita siaran langsung kembali untuk ketika baru start panen. Ya senang aja melihat nanti ibu-ibu, ada 160-an orang, mudah-mudahan semuanya datang. Oke, selamat malam. Selamat mencari mimpi. Selamat istirahat lah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.